menjumpai anak-anak sekalian dalam mata pelajaran PJOK. Sudah siap belajar belum? Siap. Masih belum semangat? Sudah siap belajar belum? Siap. Alhamdulillah ya. Seperti biasa untuk mengawali dulu kegiatan kita di awal pagi hari ini, untuk mengambil barokahnya agar apa yang akan kita pelajari selama pembelajaran ini menjadi berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita semuanya berdoa. Coba siapa yang mau memimpin berdoa? Coba. Ketua kelas di mana? Aisyah. Oke, Aisyah silakan pimpin temannya berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang akan nanti kita pelajari menjadi berkah, ya, menjadi barokah, menjadi berguna, ilmu yang berguna untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi setelah berdoa, kita lanjutkan kembali dengan menyanyikan satu buah lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, judul lagunya kalau yang pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, pertemuan hari ini lagunya Pak ganti. Coba kita nyanyikan lagu syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Hari ini kita bisa belajar, berkumpul, berupa nikmat sehat. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Nyanyikan dengan penuh rasa cinta tanah air. Oke, semuanya bersuara. Yuk. Oke, syukur lagunya ya. Yuk. Yakin ku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah airku pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan. Oke, alhamdulillah. Nah, hari ini kita patut bersyukur nak ya, karena atas berkat limpahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, sehat tubuh, jasmani, rohani, hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti pembelajaran kita dari awal hingga nanti sampai selesai. Oke. Kayaknya di pagi hari ini konsentrasinya masih belum bersatu ya, masih belum full ya. Supaya membangkitkan rasa semangat, minat dan motivasi belajar, kita main dulu. Mau main? Ulang lagi, mau main nggak? Mainnya di dalam kelas saja. Nanti kita bermain dengan kata-kata, yaitu sinonim. Tapi sebelum itu, Pak mau absen dulu, ya. Siapa yang masuk hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya hadir lengkap. Enak kalau ngajar lengkap ini ya. Tidak ada yang ketinggalan. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan lengkap, sehat sehingga bisa berkumpul. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan bermain, ya. Bermain dengan lawan kata. Apa itu lawan kata? Antonim, yaitu lawan kata. Pak contohkan dulu. Kalau besar lawan katanya? Kalau tinggi? Nah, bisa semua ya. Sekarang Pak mau main. Yang Pak tunjuk, Pak sebutkan katanya, kamu sebutkan lawan katanya. Bisa? Perhatikan. Konsentrasi. Siap? Siap ya? Siap. Pak tunjuk, Pak sebutkan katanya, kamu sebutkan lawan kata. Siap.
Air. Air lawan katanya api. Maju. Apa lagi ya? Coba lihat dulu, Pak ingat dulu ya. Nah, iya. Jauh. Dekat. Apalagi coba. Coba. Pergi. Pulang. Awal. Akhir. Kalah. Menang. Bersih. Kotor. Semuanya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, luar biasa. Ya, tahu ya. Penggunaan atau antonim lawan kata. Pintar, luar biasa. Nah, sekarang pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan materi yang lalu, kita sudah membahas satu materi, yaitu apa, Nak? Iya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu materi, yaitu tentang senam irama atau aktivitas gerak berirama. Aktivitas gerak berirama. Oke, yang kedua materinya tentang senam apa kemarin? Iya, masih ingat ya materinya tentang senam poco. Nah, yang ketiga ini pertanyaan penting. Apa rangka kegiatan apa yang kita lakukan dalam kegiatan senam? Ada berapa? 3. Ada 3 dalam kegiatan senam. Kita lakukan 3 kegiatan. Apa yang pertama? Iya, gerakan pemanasan. Yang kedua? Yang ketiga? Iya, pendingin. Nah, alhamdulillah masih ingat tentang materi yang lalu untuk materi senam irama atau tentang aktivitas gerak berirama. Ya, jadi dalam kegiatan senam irama itu ada 3 tahapan dalam pembelajarannya. Kegiatannya yaitu pemanasan, inti, dan pendingin. Nah, oke. Sekarang Pak hapus dulu karena untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang baru, ya. Materi yang baru yang akan kita pelajari. Oke. Sekarang yang ada bukunya silakan, buku paketnya silakan dibuka di halaman 167 atau lihat di daftar isi. Nah, di daftar isi 167 ya. Sudah ketemu semua belum? Sudah ketemu semua belum? Iya, apa bahasanya tentang? Iya. Nah, ini ya. Materi kita hari ini adalah tentang ini. Ya. Penanganan cedera dan luka. Tapi sebelum Pak mulai menjelaskan agar kita dapat memahami dulu materi ini, sekilas silakan anak-anak baca dulu bukunya. Pak kasih waktu kesempatan 1 atau 2 menit untuk membaca isi daripada buku yang akan atau materi yang akan kita pelajari dan juga bahan ajar yang sudah Pak bagikan kemarin. Silakan bahan ajarnya dibuka. Bahan ajarnya mana bahan ajarnya? Nah, dibuka, taruh di atas meja. Bahan ajarnya ya. Nah, itu. Silakan dibaca itu. Bahan ajar nak, bahan ajar. Ya. Bahan ajar yang sudah Pak bagikan kemarin, silakan dibaca, dibuka dulu. Ya, bahan ajar. Oke, sudah? Sudah belum? Sudah dibaca? Sudah ketemu? Alhamdulillah. Nah, sekarang Pak akan mulai menjelaskan, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini untuk pembahasan tentang penanganan cedera dan luka. Yang pertama, ya ada 4 poin tujuan pembelajaran yang akan kita pahami atau kita pelajari hari ini. Yang pertama, anak-anak sekalian mampu memberikan pengertian tentang cedera dan luka. Apa itu cedera, apa itu luka, memberikan definisi atau pengertian. Apa itu cedera dan apa itu luka. Yang kedua, mengetahui macam-macam cedera dan cara penanganannya. Yang ketiga, mengetahui macam-macam luka dan cara penanganannya. Nah, yang keempat, mempraktekkan cara penanganan cedera dan luka. Tapi yang terkhusus daripada tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana kalian bisa memberikan pertolongan pertama andai kata cedera atau luka itu terjadi pada diri kalian sendiri ataupun terjadi pada orang lain. Jadi tujuan pembelajaran kita secara
khusus adalah agar anak-anak semua, ya, mampu memberikan penanganan untuk setiap kejadian cedera ataupun luka yang mungkin saja terjadi pada diri kita sendiri ataupun orang lain dengan baik dan cepat dan tepat. Oke, kita masuk ke pendahuluan dulu. Ya, ke pendahuluan. Coba dibaca dengan keras. Siapa yang mau baca? Alpina, baca dulu nak Alpina, pendahuluan. Iya. Cedera dan luka dapat dialami seseorang saat beraktivitas fisik, olahraga, maupun aktivitas sehari-hari. Misalnya saat kamu sedang berjalan, berlatih, mengangkat barang. Oke, perhatikan fokus ke depan dulu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu Alpina yang sudah membantu kita untuk membacakan pendahuluan daripada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pak ulangi kembali ya, perhatikan di sini, perhatikan, fokus ya. Oke, cedera dan luka merupakan peristiwa yang dapat terjadi kapanpun itu bisa terjadi di mana saja. Ada nggak hari sial itu bisa kita prediksi? Coba hari sial, ada tidak yang bisa memprediksi hari sial? Oh hari ini sial ini aku hilang, lupa bawa buku, kena marah guru, pernah nggak? Pernah nggak? Bisa kita memprediksi sebelumnya? Tidak bisa. Seperti hari ini, mungkin hari ini cuacanya cerah, terang. Tahu-tahu hujan. Itu bisa kita prediksi sebelumnya kan? Oke, cedera dan luka dapat dialami seseorang saat beraktivitas fisik. Misalkan melakukan saat melakukan kegiatan fisik, saat berolahraga, ataupun aktivitas kamu dalam kegiatan sehari-hari, mungkin saja di rumah ataupun ketika kamu sedang bermain, berkumpul bersama teman-teman. Ya kan? Kata yang tahu kan? Mungkin lagi jalan, ya mungkin karena kurang konsentrasi, tahu-tahu tersandung sendiri kakinya, jatuh. Atau ketika lagi bermain, kejar-kejaran, tahu-tahu jatuh sendiri, bisa berlari. Ya? Nah, aktivitasnya, misalnya saat kamu sedang berjalan tadi, mengalami cedera ataupun berlari, terutama. Pernah nggak kalau lari itu nyampak? Pernah ya? Setiap kita pasti kalau melakukan kegiatan berlari ataupun permainan yang main kejar-kejaran pasti pernah jatuh. Gimana rasanya? Sakit, dia udah pernah ngomong itu manis rasanya. Belum ada ceritanya kalau mau nyampak itu ketawa-ketawa bilang ngomong manis, ya. Nah, misalkan mengangkat barang, ya, mengangkat barang, pernah angkat barang berat? Pernah ada? Misalkan diminta orang tuanya mengangkat beras, mungkin dia balik dari pasar, angkatin dulu beras ibu dari motor tuh. Nah, salah berat daripada badan, ya. Ataupun mengepel lantai. Ngepel lantai ini bagian tubuh yang ngerasain apa ya kalau kita lagi ngepel? Tangan, ya. Ataupun punggung, benar nggak? Tapi mau ngepel lantai ini kan, dia kan masih ini kan, gerakan tangan dan badannya sedikit membungkuk dan aktivitas lainnya. Oke, fokus ke sini dulu nah. Oke, nah agar lebih jelas untuk materi kita hari ini, coba diperhatikan dulu. Pak sudah menampilkan video tentang penanganan dan cedera, ya, cedera dan luka. Tolong perhatikan, fokus ke depan dulu. Oke, sudah siap belum? Oke, coba ulang lagi dulu biar lebih semangat. Coba tepuk satu, ulang lagi, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, luar biasa, mantap. Oke, sekarang fokus ke depan, tolong didengarkan. Oke, kita mulai ya. Oke. Nah, cedera adalah kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik. Ya, cedera itu bisa terjadi karena kecelakaan, jatuh, ya, dan lain sebagainya ataupun aktivitas olahraga. Nah, ada 5 jenis, ya. Berdasarkan materi bahan ajar yang sudah Pak bagikan dengan kalian semua, cedera dalam olahraga itu ada 5 jenisnya. Ada kesleo dari aktivitas yang paling sederhana, kesleo. Kram, ya, ototnya tertarik atau kram. Yang ketiga, ini yang paling ekstrim, patah atau retak tulang, cedera pada lutut, ya, lutut ataupun cedera pada kepala akibat benturan, ya. Itu. Nah, apabila terjadi pada cedera pada otot lunak seperti kesleo, otot tertarik atau memar,
dapat dilakukan pertolongan pertama sebelum dibawa ke rumah sakit atau ke dokter dengan menggunakan metode RICE. RICE di sini ada singkatannya, nak ya. Bukan rice itu beras itu. Rice Pak, beras, bukan. Ya, bukan singkat beras, bukan. Rice itu arti ada punya sebuah singkatan. Ya, ada ini di bahan ajar yang sudah Pak bagikan dengan kalian. Ya. Tinggal diulang lagi. Terbaca ya materinya ya. Dino, kelihatan Dino? Doni, salah. Doni ya, salah. Doni kelihatan dengan jelas ya di belakang ya. Materi hari ini ya. Oke. Metode RICE tadi singkatan yang Pak katakan tadi. Bukan RICE itu beras ya, tapi singkatan R yang pertama artinya rest, istirahat. Apabila kita mengalami cedera atau luka yang mungkin menyebabkan gangguan atau sakit pada tubuh, kita butuh yang namanya istirahat. Jangan langsung beraktivitas. Mungkin saja cedera atau luka yang kita lakukan itu butuh penanganan, butuh istirahat yang sempurna atau total. Yang kedua, tindakannya RICE, ya, pemberian menggunakan atau penyembuhan dengan menggunakan metode S, ya. Apa itu S? Iya, es batu dengan cara dikompres dengan menggunakan es batu. Pak, boleh tidak kompresnya dengan air hangat? Boleh tidak? Boleh. Kompres dengan air hangat itu, misalkan, kapan Pak? Kalau kamu terjadi memar setelah dikompres dengan air dingin, sudah agak turun rasa sakitnya, boleh dikompres dengan air hangat atau apa? Coba, pernah tak kompres dengan air hangat? Supaya apa? Supaya sirkulasi darahnya menjadi lancar, yang memar tadi hilang. Nah, yang tindakan selanjutnya C, compression atau kompres. Ini S tadi untuk mendinginkan, ya. Kompres di sini dengan cara membalut, ya, menggunakan balut atau perban supaya bagian ataupun tubuh yang cedera atau sakit itu tidak terlalu banyak bergerak ataupun bisa menimbulkan pembengkakan. Yang kedua, yang terakhir, elevasi, ya, atau mengangkat. Mengangkat ini maksudnya apa? Meninggikan bagian tubuh yang sakit agar lebih tinggi daripada kepala agar peredaran darahnya lancar dan tidak menyebabkan rasa sakit atau mengurangi rasa sakit. Nah, ini metode RICE. Nanti bisa kamu lihat kembali di bahan ajar yang sudah Pak bagikan, ada di situ, ya. Oke, kita teruskan. Masih fokus ya? Halo. Ulang lagi, hai. Ulang lagi, halo. Hai. Oke, fokus kemarin. Oke, kita lanjut kembali ya. Ini tentang cedera. Nah, oke, luka tertutup. Secara umum, luka itu terbagi menjadi dua. Nah, luka terbagi menjadi dua. Pertama, luka tertutup. Yang kedua, luka terbuka. Apa Pak bedanya luka tertutup dengan terbuka? Contoh, sekarang kamu lihat sini nak. Halo. Pintu ini sedang dibuka atau ditutup? Kalau dia dibuka, kita yang di dalam bisa kelihatan. Coba kalau dia ditutup, kelihatan tidak? Tidak. Apa bedanya luka tertutup dengan terbuka? Kalau luka tertutup itu terjadi dalam jaringan kulit. Apa contohnya tadi? Memar. Benar nggak? Ada nggak darahnya? Kakek cuma darahnya menggumpal, terjadi pada dalam lapisan kulit. Misalkan kamu nih jatuh ataupun tidak sengaja dilempar oleh kawannya dengan batu, mungkin tidak berdarah tapi menimbulkan memar, atau jatuh dari sepeda. Benar itu dari sepeda?
dingin. Es dapat mengurangi pembengkakan. Setelah dengan es tadi, bisa juga dengan air hangat. Bukan air hangat itu langsung kamu siram, bukan. Ya, masukkan botol atau apa? Kantong plastik, digosok-gosok, dioles-oleskan pada bagian tubuh yang mengalami memar supaya rasa sakitnya itu hilang. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Yuk. Nah ini luka terbuka, ada beberapa jenisnya. Bisa kamu lihat di bahan ajar itu. Ya, yang pertama ada luka lecet. Ya. Nah ini luka lecet. Biasanya di mana? Di lutut ataupun di tangan. Ketika kita jatuh badan kita atau tangan kita menahan tubuh, benar tak? Iya. Luka lecet ini akibat gesekan dengan benda kasar atau keras. Benar ya? Misalkan kamu nih yang cowok main bola, tidak pakai sepatu, kok jingkong, bolanya tidak nok, kaki bayang lecet. Nah, itu benar tak? Nah, benar kan? Iya. Berdarah tak? Berdarah, ya. Nah ini cara penanganannya, bersihkan dengan antiseptik, ya. Segera tutup luka dengan kasa steril atau plester atau perban, ya. Oke, ini penanganannya. Lanjut lagi. Nah yang kedua, luka selanjutnya, luka karena gigitan binatang seperti anjing, kucing, kelinci ataupun ular. Atau satu lagi, monyet. Monyet gigit tak pernah tak gigit monyet? Nah, bisa baik monyet gigit kalau dia terganggu. Setiap hewan akan menggigit apabila merasa terganggu atau terancam. Ya, walaupun dia tidak puas atau biasanya tidak menyerang, tapi kalau dia merasa terganggu, terancam, maka dia akan melakukan perlawanan dengan cara menggigit. Nah, tolong hati-hati nak ya. Halo, tolong hati-hati. Hewan itu kalau menggigit pasti menyuntikkan atau memberikan bakteri atau virus pada gigitannya itu. Berbahaya tak? Berbahaya. Contoh kalau anjing, kamu digigit anjing gila, penyakitnya penyakit rabies, berbahaya. Ya, berbahaya ini. Halo, ya, penyakitnya berbahaya. Harus segera ditangani. Ya, disuntik supaya tidak kena penyakit rabies. Ya, mempengaruhi otak kamu. Ya, daya tahan tubuh, bahkan bisa menyebabkan kematian oleh orang. Ya, oke, kita lanjut lagi. Oke, nah ini luka robek atau luka iris, ya, disebabkan oleh benda-benda tajam seperti pisau atau kaca, ya. Misalkan yang putri, yang perempuan mungkin membantu ibunya masak di dapur, mungkin karena kurang hati-hati tangannya teriris pisau sehingga menimbulkan luka. Pernah ada bantu ibunya motong sayur? Ya, atau motong cabai bawang, ya, nggak sengaja, kurang hati-hati, kurang konsentrasi, melamun, tangannya terluka. Nah ini, ya. Oke, lanjut lagi. Konsentrasi dulu. Halo, fokus sini. Awal. Nih ya, robek iris. Nah ini. Nah ini luka tusuk, biasanya oleh juga sama seperti luka robek tadi, benda tajam dan runcing. Misalkan kenapa paku atau pisau, ya. Nah ini contohnya, ya, luka pisau atau tertusuk ini pisau, ya, atau menginjak paku. Nah ini misalkan kamu nih yang laki-laki kurang hati-hati, ya, mencur layangan, mata kemana, badan kemana, tahu di bawah ada paku, gak pakai sendal pula, akhirnya kena cocok paku, ya, layangan tidak seberapa, kaki
pertama bersihkan luka, keluarkan kotoran ataupun sisa-sisa benda yang ada pada luka tadi. Cuma hati-hati, jangan misalkan luka karena tusukan pisau, cabut pisaunya, ya, malah bisa memperparah. Ya, hati-hati, jangan membasah tangani. Ya, kalau memang tidak bisa ditangani dengan baik, segera bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dari tim medis. Ya, jangan macam-macam. Ya, cucuk paku cabut deh pakunya. Lemah kalau nyabutnya udah tinggal ke kanan, ada pakunya kanan tinggal ke kaki, bisa berbahaya itu. Ya, oke. Ini. Oke, yang terakhir luka bakar atau hilangnya rusaknya sebagian jaringan tubuh disebabkan oleh perubahan suhu. Ya, contoh kamu, halo, pernah ada tidak sengaja kesenggol benda panas? Contohnya pada bagian apa? Iya, kaki, tangan, misalkan kaki tersenggol knalpot, tangan misalkan apa? Ya, tersenggol atau memegang benda-benda panas karena kurang hati-hati. Yang putih mungkin lagi bantu goreng ikan, goreng tahu, goreng tempe, penuh minyaknya kamu atau ke bagian tangan, ya tuh. Nah ini tindakannya ya, ada sama seperti pada bahan yang sudah Pak bagikan tadi. Oke, nah demikian pembelajaran hari ini. Tetap saya dan selalu patuhi protokol kesehatan. Oke, bahan ajar sudah Pak bagikan. Awal perhatikan dulu sini, bahan ajar sudah Pak bagikan, sudah Pak jelaskan melalui slide ini. Sampai di sini, ada yang mungkin kurang paham, kurang jelas, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan, angkat tangannya. Yuk, silakan. Coba, Keisha. Oke, luar biasa pertanyaannya. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang ada nggak yang bisa menjawab dari pertanyaan Keisha tadi? Ada berapa jenis? Yang ada berapa macam cedera itu? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Coba. Coba, siapa yang bisa menjelaskan atau bisa membantu? Yuk. Coba, ada yang bisa membantu nggak? Oke. Kalau tidak ada, baik Pak akan jelaskan. Oke, perhatikan di sini ya. Untuk cedera dan luka sendiri itu dibagi berdasarkan tingkatan. Pertama, untuk cedera sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, cedera ringan, itu tahu. Yang kedua, cedera sedang. Yang ketiga, berat. Nah ini ya, Keisha, dari cedera sendiri terbagi menjadi tiga sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama yang ringan, yang kedua sedang, yang ketiga berat. Begitu juga luka. Nah, luka juga dibagi menjadi tiga, arti ke 1, 2, dan 3. Pak masih agak sedikit lupa, nanti kita akan cari berdasarkan presentasi daripada luka tersebut. Ya, ada presentasinya. Ya, kalau cedera ringan itu orangnya masih dapat beraktivitas, ya, tanpa mengalami rasa sakit, ya, misalkan terjatuh, lecet saja, tidak apa-apa. Yang kedua, nah ini, yang kedua perhatikan, kalau dia sudah cedera sedang, itu biasanya aktivitasnya mengalami hambatan, misalkan kakinya bengkak karena mungkin jatuh atau bentuk berat atau kesleo. Nah, yang paling parah adalah cedera berat. Orang itu sudah tidak bisa lagi beraktivitas, untuk penanganan yang serius sehingga dibawa atau dirawat di rumah sakit. Gimana Keisha? Kira-kira pertanyaannya sudah menjawab belum? Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaan yang lain. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, Awan, silakan Awan. Oke,
misalkan keseleo. Nah, misalkan keseleo. Yang kedua, misalkan ada cedera berat. Misalkan tadi apa? Patah. Ya, sama atau tidak penanganannya? Kalau keseleo boleh ya kaki dipijit? Boleh. Kalau dia sudah agak enakan boleh dipijit. Nah, kalau patah, kamu pijit gimana? Nah, malah memperparah keadaan. Jadi penanganan untuk cedera dan luka itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Misalkan dia cedera ringan, misalkan keseleo, ya, dikompres dengan cairan air dingin, ya, mungkin sembuh. Nah, tapi kalau cedera berat, belum tentu. Kalaupun dipijit, itu bisa memperparah keadaan. Oke. Nah, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Kata ya. Oke, sekarang Pak akan membagikan LKPD atau lembar kerja yang harus kamu diskusikan secara berkelompok, ya, berdasarkan kelompoknya 1, 2, 3, 4 dan 5, ya. Kelompok 2. Kelompok paling kecil. Bentar. Oh, ini kelompok 1. Ini kelompok 1 LKPD-nya di kelompok apa ini? Kelompok 5 ya. Di kelompok 5 diskusikan nah. Ini kelompok 4. Kelompok 4 benar? Oke, kelompok 4. Yang ini kelompok 3. Nah, silakan berdasarkan lembar LKPD yang sudah Pak berikan. Tolong kamu tulis ya. Macam-macam cedera dan luka dan cara penanganannya. Nah, untuk cara penanganannya itu kamu pilih salah satu saja. Nah, berdasarkan tingkat yang mau kamu bahas. Oke, Pak sudah membaginya sesuai dengan materinya. Untuk kelompok 1 itu menangani keseleo atau terkilir. Penanganannya gimana? Kelompok 2 itu untuk otot tertarik atau kram. Kelompok 3 untuk patah. Kelompok 4 luka tusuk. Kelompok 5 luka patah. Sekarang silakan kalian diskusikan dulu terlebih dahulu. Ya, silakan diskusikan. Nah, halo, diskusikan berdasarkan kelompoknya. Buka materi bahan ajarnya. Bentar, kelompok sebentar ya. Kelompok 5 luka bakar. Silakan diskusikan. Ya, silakan diskusikan bahasnya. Halo. Dibahas. Oke, silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Ada bahan ajarnya atau buku lain yang bisa dijadikan panduan untuk mencari jawaban itu boleh ya. Ya, ayo diskusikan bersama temannya, ya, bersama kelompoknya masing-masing. Oke, diskusikan dulu, dibahas, dicari kunci jawabannya itu.
dari bahan ajarnya, bukunya sudah ada, tinggal diskusikan berdasarkan kelompoknya. Ayo Ruben, Dino, Doni salah. Ayo dikerjakan itu, kita ngobrol. Yuk. Satu, cedera gede bukan? Satu, dua, ya. Yuk. Oke, yuk diskusikan dulu bentar ya. Oke, diskusikan ya. Oke. Nah, Pak Kira cukup. Sekarang waktunya kita presentasi. Oke, siap ya? Siap? Sudah siap? Sudah selesai belum? Sudah selesai belum diskusinya? Sudah diskusi belum? Sudah ya, sudah diskusi, sudah kalian bahas secara kelompok. Silakan dari kelompok 1. Silakan maju, lalu presentasikan apa hasil daripada bahasan yang sudah kamu lakukan secara berkelompok tadi. Silakan maju kelompok 1. Ya. Oke, silakan bisa keras awak. Oke, kalau kelihatan ini, nah jangan kena saya itu. Kami dari kelompok 1 hari ini akan menjelaskan penanganan untuk cedera. Keseleo atau bergilir. Keseleo atau bergilir adalah cedera yang Perhatikan dulu. yang menghubungkan tulang depan sendi. Keseleo kami sering terjadi pada bagian pergelangan kaki. Namun keseleo bisa juga terjadi di gigi, lutut, tangan atau jari. Kondisi ini Perhatikan bisa dulu. menyebabkan nyeri otot, bengkak, memar, dan menurunkan kemampuan bergerak. Cara penanganan Oke, perhatikan dulu. Halo, jangan ngobrol. Cara penanganan untuk keseleo atau bergilir. 1. Istirahatkan sendi pergelangan kaki. 2. Kompres kaki yang keseleo dengan air es atau air hangat. 3. Balut pergelangan kaki. 4. Hindari hal-hal yang dapat memperparah pembengkakan pada bagian yang keseleo Oke, atau stop bergilir. dulu. Oke, sampai di sini. Ada yang mau menambahkan pertanyaan atau pernyataan dari kelompok 1? Ada tidak? Oke, alhamdulillah berarti bagus ya. Apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Tepuk tangan dulu. Oke, luar biasa. Lanjut untuk kelompok 2 tentang apa? Cedera? Iya, kram otot. Ya. Cedera kram otot. Oke, silakan dibaca dengan keras.
kelompok 2 sudah memaparkan tentang kram otot atau otot tertarik atau kram. Bagus sekali apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 3 silakan maju. Apa yang dibahas hari ini sesuai dengan apa yang kita parahkan tadi? Tentang apa? Dibacakan yang keras ya, yang lain perhatikan dulu. Kami dari kelompok 3 Ya. ini akan menjelaskan penanganan beberapa masalah. Kata atau tak tulang terjadi karena adanya tekanan atau benturan yang kuat pada tulang yang terjadi kekuatan dari tulang itu sendiri. Hal ini umumnya disebabkan oleh tidak untuk kecelakaan atau benturan langsung yang kuat ke area tubuh atau gerakan yang berulang hingga sebagian tulang retak. Oke, yuk lanjut. Perhatikan dulu nih. Halo, jangan ngobrol, perhatikan dulu. Nanti diskusinya. Oke, nah tadi kelompok 3 sudah memaparkan tentang cedera pada patah tulang atau retak tulang. Sampai di sini, ada yang mau tanyakan untuk kelompok 3? Tidak ada ya, jelas ya apa yang sudah disampaikan kelompok 3. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Oke. Kelompok 4, silakan maju presentasikan. Perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Halo. Oke, stop. Nah, kelompok 4 menulis penanganan luka tusuk itu terbagi menjadi 2, untuk luka yang ringan ataupun luka tusuk yang berat. Misalkan luka tusuk yang ringan itu apa, Pak? Misalkan kamu nih kena kemasukan jarum atau tusuk jarum, itu ringan. Tapi kalau yang berat apa, Pak? Misalkan tertusuk benda tajam seperti pisau atau mungkin kecelakaan kerja, ya? Yuk, silakan dipresentasikan. Oke. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya, jadi kelompok 4 sudah mempresentasikan tentang luka tusuk baik ringan ataupun berat. Yang terakhir, silakan kelompok 5 maju untuk mempresentasikan hasil diskusi bersamanya bersama kelompoknya untuk luka apa? Luka bakar ya. Silakan dibacakan, Doni, yang keras. Ya, coba perhatikan dulu. Oke, stop. Nah, kelompok 5 memasukkan ada ciri paling umum luka bakar, yaitu kerusakan pada kulit yang parah hingga menyebabkan kematian sel kulit yang terbakar. Benar tidak? Betul ya, kalau luka bakar itu pasti menimbulkan pengaruh pada kulit yang mengalami luka bakar. Oke, lanjut. Silakan taruh penanganannya. Ya. Oke.
Yang pertama, perlu Pak jelaskan kembali. Kalau kita cedera ataupun luka, itu pasti tubuh kita mengalami gangguan. Gangguan yang paling umum yang kita rasakan apa? Rasa sakit. Aktivitas kita menjadi terhambat. Itu umumnya. Yang kedua, kalau sudah terhambat, terganggu, aktivitas kita tidak nyaman, bisa menimbulkan cacat kalau tidak ditangani dengan baik, dengan benar. Ya, bahkan yang lebih parah lagi bisa menyebabkan kematian kalau tidak ditangani dengan baik dan benar. Dibiarkan saja, nanti bisa sembuh sendiri. Ya, jangan sampai demikian. Ya, harus ditangani dengan baik. Luar biasa pertanyaannya yang disampaikan oleh Doni. Tepuk tangan dulu. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaannya? Silakan Nazril. Oke, pertanyaan Nazril, apakah ya cedera atau luka itu bisa kita minimalkan, ya, atau kita kurangi? Tentu saja bisa, ya, sebab ada pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebelum terjadinya cedera kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Pertama, kalau kita mau beraktivitas fisik atau olahraga, kita harus melakukan pemanasan. Yang kedua, pastikan kondisi tubuh kita dalam keadaan sehat. Sekarang mau tanya, boleh tidak kita berolahraga dalam kondisi tubuh yang sakit? Nah, tidak boleh. Pastikan tubuh kita dalam keadaan yang sehat, ya. Dan juga gunakan peralatan olahraga yang standar. Kalau sudah rusak, tidak usah lagi dipakai karena bisa membahayakan. Ya, yang keempat, lakukan pendinginan setelah berolahraga. Ya, itu. Ya, apa yang bisa saya sampaikan. Sekarang, ya, anak-anak berdasarkan hasil diskusi yang sudah Pak sampaikan, sudah kalian tanyakan semua, Pina. Ya, sekarang ada tidak yang bisa menarik kesimpulan terkait materi kita hari ini? Silakan. Oke, Pina dulu. Oke, Apina sudah menyampaikan kesimpulan sedikit tentang materi kita hari ini. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi beritahu orang tua atau guru jika kamu melihat temanmu atau kamu sendiri mengalami cedera untuk dapat diberikan penanganan atau dibawa ke rumah sakit. Lanjut, siapa lagi yang bisa menarik kesimpulan untuk materi kita hari ini? Silakan Zakaria. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, Zakaria sudah mau menyimpulkan sedikit dari materi yang sudah kita lakukan atau kita bahas hari ini, yang pastinya tidak berlebihan ketika melakukan kegiatan olahraga. Oke, lanjut, siapa lagi? Oke, silakan nak, kesimpulannya apa? Oke, jadi kalau kamu mengalami cedera ataupun menolong orang yang cedera, pertama, tidak panik, tidak terburu-buru, ya, dilakukan dengan cermat, ya, perhatikan tanda-tanda vital yang terjadi pada korban.
dibahas lagi. Dan juga nanti ya ada tugas yang harus kalian kerjakan ini ya, 5 soal ya. Nanti soal ini akan Pak bagikan ya. Nah ini tugas ini nanti akan Pak bagikan melalui WA grup kita ya, untuk kalian kerjakan. Hari Senin depan dikumpul kembali ya. Tugas ini 5 soal ini dikumpul hari Senin depan ya. Selanjutnya kita akan bahas materi yang lain. Tugasnya jangan lupa ini dikerjakan. Pak kira cukup untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan, keilapan dalam penyampaian tutur kata ya. Tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, silakan Aisyah tutup kembali pembelajaran dengan berdoa. Pimpin temannya berdoa. Berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Oke. Nah,